Sebelum masuk kita ibadah, saya boleh minta tolong yang di belakang boleh agak ke depan, supaya jangan kosong di depan. Supaya yang agak lambat bisa ada tempat di belakang. Ya, silakan masuk ke depan. Ya, baik. Shalom. Jemaat terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, hari di mana kita mengenang saat Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dengan penuh kerendahan hati, menunggangi seekor keledai. Tema ibadah kita hari ini adalah telah mengosongkan dirinya. Marilah kita menyambut Dia yang mengasihi dan memanggil kita untuk mengikuti jalannya. Hosana Raja Daud, dengan hati yang penuh syukur dan hormat kepada Dia yang merendahkan dirinya demi keselamatan kita, kita memuji namanya. Jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi Hosiana Putra Daud. Kita akan bermazmur. Bacaan kita terambil dari Mazmur 31 ayatnya yang ke-10. Mazmur 31 ayatnya yang 10 sampai 19. Kita akan membaca secara berbalasan.
Tulisan yang agak keluar akan dibaca oleh jemaat sebelah kiri saya bersama saya dan majelis. Kemudian yang sebelah kanan saya akan membaca tulisan agak ke dalam. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Sebab hidupku habis dalam duka, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Kita menyambut dari nyanyian Hosiana Putra Daud. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sekalipun diriku dapat mengatakan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa dengan bergema dan jalan yang gemericik.
tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengenang saat Putra-Mu Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan kerendahan hati yang begitu dalam. Namun kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami gagal meneladani kerendahan hatinya. Kami lebih sering mencari kemuliaan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa dalam keangkuhan kami seringkali mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani dan mengasihi sesama dengan tulus. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami mudah terperangkap dalam kebanggaan dan egoisme dan melupakan teladan Kristus yang merendahkan dirinya demi keselamatan kami. Di saat kami menyambut Raja yang datang dengan kerendahan hati, kami menyadari betapa seringnya kami memberontak terhadap jalannya yang penuh kasih dan kelembutan. Ku ingin mengenal. Dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karya Teresa. Hati yang
Kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan kita pada saat ini, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang. Lahat akan memakan mereka. Kita sambut persembahan kita. Apakah yang kau lakukan? Kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami ini, dan berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, biar ya Tuhan boleh dikelola dengan baik. Dan berkatilah yang masih ada pada diri kami, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati semua itu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus kami
kita menyanyi janganlah kumpulkan harta. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 Perjanjian Baru, dan Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai pasal 23 ayat 56. Tapi barangkali Bapak Ibu ini memang bacaan ini adalah leksionari di Injil Lukas pasal 22, tetapi ini terlalu panjang untuk kita membaca 2 pasal, dan dalam 2 pasal ini ada begitu banyak perikop sehingga barangkali saya memilih saja, karena ini kita posisi berdiri, jadi terlalu lama nanti kita berdiri. Kita akan membaca Lukas pasal 23, ya Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 49. Karena sebenarnya pasal 23 ini akan dibaca sampai ayat 56. Ya, jadi saya memilih Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 56. Dan kali sampai 46 sampai itu barangkali kebijakannya Bapak Ibu ya, karena ini terlalu panjang dan kami juga sudah membicarakan tadi konsistori bersama dengan majelis gereja. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, jikalau pada saat ini kami boleh berada di Minggu Prapaskah ke-6, itu semua karena kasih Tuhan. Di mana minggu-minggu Prapaskah sampai pada saat ini Prapaskah ke-6, kami boleh terus menghayati kasih Tuhan, karya Tuhan terbesar dalam diri Yesus Kristus, sehingga menganugerahkan kepada kami keselamatan. Kami akan menyaksikan itu Tuhan di dalam firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan yang berkuasa melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami sekalian untuk boleh memahami firman-Mu, dan juga dalam memberitakan firman Tuhan ini boleh jadi seluruh kehendak Tuhan, sehingga baik kami yang akan mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini sama-sama dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi bukan kehendak kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya ke-9. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburu seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat pertama hingga yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat pertama hingga yang ke-11. Firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan kita. Hosiana. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mendengarkan Injil Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 49. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 49. Saya baca berdasarkan PB 2. Firman Tuhan, seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
namun mereka makin kuat mendesak katanya. Ia menghasut rakyat dan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, apakah orang itu seorang Galilea? Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengiring dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang didapati padanya." Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratap dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya yang tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbulilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan mereka semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Juga ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang senantiasa terus setia di dalam memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Udah semangat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan terus menuntun kita dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah. Dan saat ini kita berada di minggu Prapaskah ke-6. Itu berarti bahwa Bapak Ibu kita sudah berada pada pekan suci yang kita hayati bersama 3 hari suci ke depan ini, yaitu hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema telah mengosongkan dirinya. Telah mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya yakin dalam diri kita masing-masing ada selalu keinginan untuk melebihi orang. Artinya ada keinginan untuk bersaing. Dan keinginan untuk bersaing itu pasti baik, karena kita mau memacu diri kita untuk lebih bersemangat. Namun ada juga keinginan-keinginan dalam diri kita yang kita pakai dalam hal lebih mengutamakan diri kita. Contohnya Bapak Ibu, ada seorang ahli psikolog atau seorang ahli psikologi mengatakan bahwa pada dasarnya pada diri setiap manusia pasti punya sisi yang jahat, pasti punya keinginan untuk melakukan kejahatan. Ya. Dan itu berarti bahwa pada sisi manusia ada 2 hal, yaitu sisi yang baik dan sisi yang jahat. Itu yang menguasai kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat mungkin saja ini hal yang benar ya yang dikatakan oleh psikolog ini. Karena kalau kita lihat kejahatan-kejahatan yang marak sekarang terjadi, mengapa itu bisa muncul? Ya, teorinya yang dikatakan tadi bahwa pada dasarnya pada diri manusia, setiap manusia punya sifat jahat, keinginan untuk lebih, ya, egois dan lain sebagainya, yang itu bisa memunculkan tindakan kejahatan sehingga orang melakukan tindakan kejahatan. Lalu mengapa ada juga orang yang begitu baik, yang taat,
sahabat yang setia. Nah, tentunya kita melihat bahwa sisi yang ada pada diri kita itu bisa dikontrol dengan firman Tuhan tentunya, dengan kekuatan agama ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi ajaran agama kita masing-masing. Dalam hal ini kita ajaran kekristenan kita. Jadi setiap orang yang percaya tentunya akan hidup di dalam kebenaran, dan ketika hidup di dalam kebenaran akan dapat mengontrol sisi jahat yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga yang kita lakukan adalah kebaikan, sukacita atas pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam firman Tuhan pada saat ini, khususnya di dalam pembacaan kita Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, ada sebuah kebenaran Bapak Ibu yang kita temukan di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus adalah anak Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah sendiri. Jadi dengan demikian, Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, yang telah mendapatkan kemuliaan dari Bapanya, adalah layak untuk membanggakan dirinya, bukan? Bahwa dia adalah Mesias, adalah anak Allah. Tetapi fakta yang kita lihat, di mana juga Rasul Paulus memperlihatkan kepada orang-orang di Filipi bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu tidak menggunakan kemuliaannya, tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus menurut Rasul Paulus adalah mengosongkan dirinya. Nah, tema kita pada saat ini adalah telah mengosongkan dirinya. Ini berarti menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya. Apa makna mengosongkan diri, Bapak Ibu Saudara? Mengosongkan diri artinya bahwa kedudukan, jabatan, status yang seharusnya bisa dimiliki oleh Yesus itu tidak dipergunakan oleh Yesus, tetapi dia mengosongkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengambil rupa hamba di dalam merendahkan diri. Nah, kalau kita baca apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menjadi bahan utama kita, mengosongkan diri itu bukan hanya sekedar merendahkan hati, bukan hanya sekedar merendahkan hatinya, tetapi Yesus Kristus lebih daripada itu, Bapak Ibu, merendahkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Nah, dalam kemuliaan yang luar biasa itu, Bapak Ibu, Yesus merendahkan dirinya dan menyamakan dirinya dengan seorang hamba yang dianiaya, yang dipukul, yang disiksa dan lain sebagainya. Kendati pun Yesus tahu, dan begitu banyak orang tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan imam besar dan juga Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Kayafas tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus Kristus. Tetapi kembali, dia tidak mementingkan diri sendiri. Yesus tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengosongkan dirinya, menjalani semua yang harus dia lakukan. Penderitaan, penganiayaan dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, dinikmati oleh Yesus, dijalani oleh Yesus. Karena Yesus tahu itu harus dia lakukan dengan cara mengosongkan dirinya. Tidak ada pemberontakan dalam dirinya, Bapak Ibu. Tidak ada penjelasan yang Yesus sampaikan. Tidak ada pembelaan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita mau berpikir dalam dunia sekarang, pasti ada begitu banyak pembelaan yang dilakukan ketika kita tahu bahwa kita tidak melakukan kejahatan, bukan? Sedangkan itu, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang sudah jelas-jelas salah, masih saja membela dirinya. Yesus yang jelas-jelas tidak salah, dia tidak mau melakukan, tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya, tetapi berusaha untuk mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Mengapa itu Yesus lakukan? Mengapa Yesus mau menjalani? Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang mendapatkan kemuliaan dari Bapanya, Yesus yang disebut oleh Bapanya
inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Allah berkata demikian Bapak Ibu. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi Yesus harus melakukan itu semua. Semua fakta, semua kebenaran menunjuk kepada Yesus bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Tetapi dia menjalani hal ini karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi ingin menyelamatkan manusia dan mau menjadi jembatan bagi manusia untuk boleh sampai kepada Allah. Karena jembatan antara manusia dan Allah itu sudah terputus karena dosa. Dan Yesus menjadi penghubung, salib Yesus menjadi penghubung jembatan itu, memperbaiki kembali jembatan yang sudah putus itu. Dan itu dia lakukan dengan mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ada dalam diri kita Bapak Ibu? Ada kesombongan di dalamnya, sekalipun juga ada kerendahan hati, ada juga kebaikan dalam diri kita. Namun manusia juga Bapak Ibu, kita pahami bahwa ada keinginan-keinginan egois dalam dirinya, keinginan mementingkan diri sendiri, keinginan ingin diakui. Ini yang paling juga berbahaya Bapak Ibu, ingin diakui sehingga muncul prestise. Ada juga kesombongan dalam diri kita yang ketika itu muncul Bapak Ibu, ketika itu yang lebih menguasai diri kita, maka tentunya akan berdampak kepada kehancuran hidup kita. Begitu juga dengan kehancuran jemaat, ketika ada di dalamnya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok atau golongan. Sehingga kalau kita melihat di dalam tema kita pada saat ini, dalam Minggu Prapaskah ini, sungguh-sungguh mau mengajak kita juga untuk meneladani Kristus dengan cara mengosongkan dirinya, mengosongkan diri kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh orang yang berdosa, sehingga di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih pandai, di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih berkuasa, sehingga yang ada adalah kepentingan bersama, kepentingan untuk membawa damai sejahtera, kebaikan bagi semua. Dan itulah misi yang hendak kita lakukan di dalam dunia dengan cara meneladani Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tidak perlu membutuhkan pengakuan, bukan, bahwa kita ini adalah anak Tuhan, tetapi kita perlu memperlihatkan kepada semua orang bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang, adalah anak-anak yang membawa damai sejahtera. Lewat apa? Lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita, juga di dalam keluarga kita. Itulah yang kita ingin teladani dari kasih Kristus. Ketika ada perdebatan, bagaimana cara kita untuk merendahkan hati, bukan hanya merendahkan hati, merendahkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan bagi semua orang. Saya pikir memang menjadi sulit untuk kita memahami tentang mengosongkan diri ini. Tetapi jelas sekali Rasul Paulus mau mengajak kita Bapak Ibu untuk boleh melihat keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus yang rela menderita, bagaimana Kristus rela dianiaya, semata-mata karena untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mau memperlihatkan kepada manusia jalan keselamatan dan hidup itu. Dan bagi kita yang sudah melihatnya, bagi kita yang sudah menyaksikan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus itu, dalam keselamatan kita yang telah menikmati keselamatan itu, maka kita akan hidup di dalam kerendahan hati dan ketulusan hati, bahkan di dalam merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di sini bukan berarti rendah diri, tetapi bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sama seperti Yesus Kristus merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi rupa sebagai hamba. Merendahkan diri adalah jalan bagi kita untuk membawa terang dan berkat bagi dunia. Merendahkan diri akan membawa kita kepada kebijaksanaan yang tinggi, sehingga kita dapat melihat terang itu dan menjadi terang
menjadi saksi Kristus, membawa terang itu kepada dunia dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan tentunya kita membutuhkan hal itu, Bapak Ibu, bukan? Kita tidak mau kesombongan kita yang muncul, kesombongan diri kita yang menguasai kita, sehingga yang ada adalah ego kita, kepentingan kita. Yang ingin kita lihat adalah kepentingan Tuhan. Di balik kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini, ada kehendak Tuhan yang mau kita lakukan. Mungkin pada saat ini ada hal yang membuat kita belum mengetahui tentang masa depan, atau ada dalam kehidupan kita menjalani pergumulan, pun juga ada di antara kita yang merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tentunya itu tidak membawa kita kepada kesombongan bahwa kita sungguh dikasihi, tetapi bagaimana kita menjadi terang dan berkat. Lalu ketika kita berada di dalam pergumulan, kita berada di dalam perjuangan kehidupan kita, maka kita yakin bahwa Kristus terus bersama-sama dengan kita, dan Kristus telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Dia menderita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlihatkan kepada kita keselamatan. Kita menjalani pergumulan, kita tidak hilang harapan, Bapak Ibu, tetapi kita percaya Tuhan memberikan kekuatan. Kita akan terus maju, kita terus berjalan menjalani kehidupan kita, karena Yesus Kristus telah menunjukkan keselamatan itu bagi kita. Dan Prapaskah mengajak kita untuk senantiasa hidup di dalam keberanian karena kebenaran firman Tuhan. Kita tidak takut lagi, tetapi kita keluar di dalam memberikan kesaksian iman kita bahwa tutur kata, sikap, dan perbuatan kita berani untuk melakukan kebaikan, berani untuk minta maaf, berani untuk memberi maaf, sehingga ada damai, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak mengeraskan hati kita, tidak membuat kesombongan itu menguasai hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam meneladani kasih Kristus di minggu-minggu Prapaskah ini. Dan mari siapkan diri kita untuk memasuki pekan suci, menghadapi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kegembiraan luar biasa kita saksikan dalam peristiwa Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk di dalam saat kedua. Iya Tuhan Yesus, kasih-Mu telah memperlihatkan kepada kami betapa Engkau menderita, Tuhan, sekalipun Engkau menjalani kebenaran. Engkau melalui atau melewati jalan salib, Via Dolorosa. Namun Engkau selalu benar, ya Tuhan. Dari sini Tuhan kami belajar tentang keteladanan hidup. Kami belajar tentang merendahkan diri, merendahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Tuhan terus dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama pada saat ini. Kita mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Ada Ibu Maria Espatiang, Ibu Tina Tara, Bapak Frans Tangalayu, Ibu dari Ibu Mary Amsal, Bapak Martin Diri Lambi, Bapak Martin Lamba, Ibu Budia El, Ibu Rupa, Bapak Martin Luku, Bapak Yunus Tangara, Ibu dari Bapak Abius, Bapak Erik Lahade, Ibu Budia Susan, Ibu Damaris Tara, Opa Agi. Ya, ada yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kita juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia ini yang ulang tahun, yaitu Kevin C. A. Palalo, Kesia C. A. Palalo, Dwayne N. Taparan, Apriyadi Salenda, Aprilia R. Matandu, Kayla Aprilia Patari, Andi Richard, Eldrick E. Meyusef,
Matius Iwata, Daniel Buma, dan jemaat di dalam masa lansia atau dalam menikmati masa indah, masa tua anugerah Tuhan, dan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada saat ini yaitu perjamuan kudus, peneguhan sidi, pemberkatan perkawinan, dan ibadah-ibadah keluarga dan ibadah syukur. Itu yang akan kita lakukan di dalam jemaat lebaran ini. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menghayati bersama ya Tuhan minggu-minggu Prapaskah. Kami sudah berada minggu Prapaskah ke-6. Bagaimana pengorbanan Kristus Yesus yang tidak melihat kemuliaan Tuhan sebagai hambatan untuk menyelamatkan manusia, tetapi mengosongkan dirinya ya Tuhan untuk mengambil rupa hamba untuk menyelamatkan kami manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, sehingga kami mampu melihat kebenaran, kami mampu melihat keselamatan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani kasih Tuhan yang begitu besar itu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Teruslah Tuhan menuntun kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi masing-masing kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dengan setia bertekun di dalam pengharapan iman dan kasih kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Biarlah semuanya kami usahakan dan kami kerjakan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami memperoleh hasil yang terbaik dari dalamnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang menyerahkan anak-anak anugerah Tuhan bagi kami. Berkati mereka di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam cita-cita dan harapan, di dalam membangun masa depan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalamnya. Kami berdoa untuk para pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan. Berkati pemuda-pemudi kami, orang-orang muda kami, untuk terus berjuang di dalam menjalani masa muda anugerah Tuhan, untuk terus berpengharapan ya Tuhan, percaya bahwa Tuhan terus memberkati di dalam masa mudanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami dalam masa tua, dalam menikmati masa indah anugerah Tuhan, umur panjang anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dalam berbagai-bagai kehidupan mereka. Tuhan memberkati, memberikan kebahagiaan sukacita kepada orang tua kekasih kami dalam iman, pengharapan dan kasih yang besar kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami juga datang berdoa pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang terus merindukan kesembuhan. Mari Tuhan nyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat-Mu dalam kerinduan mendapatkannya. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang terbaik yang datang memberikan kesembuhan. Namun biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang diperkenankan Tuhan untuk boleh menikmati pertambahan usia. Kasih setia Tuhan akan memberikan kebahagiaan sukacita yang terbaik. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah bagi jemaat Tuhan di jemaat Bawah Karaeng ini yang akan melakukan beberapa kegiatan ibadah-ibadah keluarga, begitu juga ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga perayaan Paskah. Tuhan memberkati perjamuan kudus yang akan dilakukan, Tuhan memberkati pemberkatan perkawinan juga yang akan dilakukan, peneguhan sidi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Allah bagi pelayanan yang sudah kami angkat bersama. Tuhan memberkati pelayanan kami, pribadi lepas pribadi, khususnya pelayanan kantoria, Yanis, operator LCD, koster, juga tata usaha. Biar setiap pelayanan yang kami angkat Tuhan terus mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia di dalam pelayanan, kami datang berdoa kepadamu, Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Pendeta yang Tuhan perkenankan, yang berdomisili di jemaat Bawah Karaeng. Kasih setia Tuhan terus
terus memberkati para hamba-hamba Tuhan ini. Begitu juga dengan hamba-hambamu, pengatua dan diaken, bersama dengan keluarga di dalam tugas pelayanan, pekerjaan dan usaha. Biarlah kasih Tuhan terus memberkatinya. Allah Bapa di sorga, kami membawa bangsa dan negara kami, akan hikmat dan kebijaksanaan kepada bangsa dan negara kami, sehingga kami bisa hidup dengan penuh damai sejahtera. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat, dan dari sana kami terus mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa kami, doa syukur, pengharapan kami. Kami datang kepadamu di dalam Putramu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajar kepada kami semua doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, Syukur kepada Allah atas pelayanan firman pada sore hari ini oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Korisi Ruru STH dari Jemaat Wontoala. Semoga Tuhan selalu memberkati hambanya bersama keluarga, dan bersyukur kepada Tuhan atas kita semua yang boleh mengambil bagian pada sore hari ini, dan bersyukur kepada Tuhan atas seluruh jemaat yang boleh hadir beribadah pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menerima pemutusan dan berkat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setia. Dan nyatakanlah kasih Tuhan dalam setiap langkahmu. Jadilah saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan, dan biarlah damai sejahteranya menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Ya, saya siap menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menghantar kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita, kita menyanyi "Ku mau berjalan dengan juru selamatku". Ikuti